Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Jumpa lagi bersama saya Fitri Apriani Hakim. Saya adalah guru penggerak angkatan 10 dari SDN Rawabadak Selatan 01 Jakarta Utara. Kali ini saya akan membagikan tentang demonstrasi kontekstual pendidikan yang berpihak pada anak. Seperti kita ketahui, Ki Hajar Dewantara atau lebih dikenal dengan nama aslinya Raden Mas Suwardi Suryaningrat adalah salah satu tokoh pendidikan terkemuka di Indonesia. Ia adalah pelopor pendidikan nasional di Indonesia dan pendiri Taman Siswa, sebuah lembaga pendidikan yang berupaya memberikan akses pendidikan kepada semua lapisan masyarakat, terutama pada masa kolonial Belanda. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu sendiri tidak hanya terbatas pada pencapaian akademis semata, melainkan juga pendidikan dimensi yang lebih luas. Apa sih maksudnya dimensi yang lebih luas? Jadi maksudnya kita sebagai guru harus memahami karakter peserta didik, harus berpihak pada peserta didik, harus membimbing peserta didik sesuai kodratnya, dan terakhir harus bisa memahami tujuan pembelajaran yang kita berikan kepada peserta didik. Apa sih tujuan dari itu semua? Tujuannya adalah pertama, anak Indonesia memiliki pengetahuan intelektual yang baik, berguna untuk dirinya dan juga ketika berkehidupan bermasyarakat. Yang kedua, memiliki budi pekerti yang luhur agar anak bisa membaur dengan kehidupan sekitarnya. Nah, teman-teman, kalian masih tahu nggak ya semboyan Ki Hajar Dewantara? Yang pertama ada Ingarso Sungtolodo, yang kedua ada Ing Madio Mangunkarso, dan terakhir ada Tuturi Handayani. Apa ya kira-kira dari semboyan itu artinya? Ingarso Sungtolodo maksudnya kita sebagai guru diharapkan bisa menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Jadi sebelum mengajarkan kita mencontohkan terlebih dahulu. Seperti misalnya kita mengajarkan kebersihan. Sebelum mengajarkan kita mencontohkan dengan memungut sampah yang tergeletak atau membuang sampah pada tempatnya. Lalu yang kedua ada Ingmadio Mangunkarso. Maksudnya adalah kita sebagai guru harus membangkitkan kemauan peserta didik untuk terus belajar dan berinovasi. Nah, kita bisa mendorong dengan peserta didik untuk memberikan pelajaran yang lebih berinovasi, tidak majemuk, tidak monoton, tidak itu-itu saja. Dan terakhir ada Tuturi Handayani, yaitu guru harus bisa memotivasi dan mengarahkan peserta didik mana yang harus dia lakukan, mana yang baik, mana yang tidak. Menurut Ki Hajar Dewantara juga, sebagai guru kita harus berpihak kepada peserta didik dengan cara yang pertama memberikan kemerdekaan peserta didik dalam belajar, yang kedua berpikir kreatif dan penuh inovatif, dan terakhir sesuaikan dengan perkembangan zaman dengan menggunakan teknologi dalam setiap pembelajaran. Jadi, pembelajaran saat ini tidak hanya melalui kelas, tidak hanya melalui sekolah, tidak hanya melalui buku, tapi bisa dimanapun, kapanpun, dan media apapun. Itu sebabnya kita ditantang sebagai guru untuk terus berpikir kreatif dan inovatif. Bagaimana caranya agar pembelajaran yang kita sampaikan kepada peserta didik tidak membosankan? Begitu teman-teman. Tapi sayangnya saat ini yang terjadi adalah teacher center. Apa itu teacher center? Maksudnya adalah pembelajaran terpusat pada guru, sehingga peserta didik tidak memiliki kebebasan penuh untuk mengembangkan kemampuan dan potensinya. Hmm.
Untungnya di sekolah saya sudah menerapkan pendidikan yang berpihak kepada siswa, yaitu dengan memberikan berbagai macam ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat para peserta didik. Contohnya ada ekstrakurikuler Marawis. Selain ekskul Marawis, kami juga ada ekskul Pramuka. Pramuka ini dibagi dua loh teman-teman, ada siaga dan penggalang. Jadi kakak kelas 1, 2, 3 masuk ke dalam pramuka siaga dan kakak 4, 5, 6 masuk ke dalam pramuka penggalang. Selain dua ekstrakurikuler tadi, ada juga ekstrakurikuler yang cukup banyak diminati, yaitu ekstrakurikuler atletik. Nah, bisa dilihat nih contohnya, sudah ada beberapa latihan, bahkan ada yang sudah menang loh teman-teman guru. Hebat kan anak-anak ini? Kalau ini adalah ekstrakurikuler futsal yang menjadi artisnya ekstrakurikuler bagi peserta didik laki-laki. Setiap hari Sabtu pagi di sekolah kami diadakan ekstrakurikuler futsal. Jadi peserta didik yang mau melatih kemampuan futsalnya bisa bersama Bapak Sultan dan Bapak Hasan di SDN Rawabadak Selatan 01. Itu semua free loh teman-teman. Nah, kalau ini adalah ekstrakurikuler kesukaannya para anak wanita nih, yaitu ekstrakurikuler menari. Dalam ekstrakurikuler menari ini, mereka dilatih beberapa tarian. Nah, itu bisa terbagi dari beberapa kelas. Bisa dilihat ya teman-teman, hebat. Anak bisa memilih apa kesukaan, bakat, dan minatnya. Jadi mereka bisa memilih deh. Tapi untuk mencapai pendidikan yang berpihak pada peserta didik ternyata tidak mudah teman-teman. Pasti ada saja tantangan yang harus dihadapi terlebih dahulu oleh kita sebagai peserta didik. Nah, tantangannya ada dua nih teman-teman guru hebat. Yang pertama, masih rendahnya dan sedikitnya peserta didik yang ikut serta dalam beberapa program yang disediakan sekolah. Yang kedua, kemampuan guru yang belum menyeluruh memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpusat pada siswa. Hmm, kayaknya kita masih harus terus belajar ya teman-teman guru hebat. Nah, kedua tantangan tadi harus dicari ya solusinya teman-teman hebat agar terciptanya pendidikan yang berpihak pada peserta didik sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini dia solusinya. Yang pertama, guru menggunakan metode belajar yang bervariasi agar peserta didik tidak bosan saat pembelajaran. Yang kedua, guru aktif mengikuti berbagai macam workshop demi mengupgrade diri. Dan terakhir, guru senantiasa memberikan contoh kepada peserta didik. Gitu teman-teman hebat. Dan penutupnya, jadilah guru yang tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik dari hati agar sampai ke hati para peserta didik. Begitu sih kira-kira menurut saya. Bagaimana menurut teman-teman hebat? Sebelum ditutup, aku punya pantun nih teman-teman hebat. Siang-siang bikin agar-agar, bikinnya di rumah si Akum. Terima kasih sudah mendengar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Salam guru penggerak.